أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Yas'alunaka padha takon sapa para masyarakat, sapa menungso ka ing sliramu Muhammad, anil khamri anda saking perkara sing mabokaken. Khamrun iki manane ngaling-alingi. Jadi kemudian bukai istilah yang menghalangi orang berpikir secara normal. Khamar wujude iya ana sing benda ana sing cair. Kaya mabok-mabokan itu kan. Jadi khamrun menghalangi berpikir normal. Wal maisri lan perjudian ayil khamari undian nasib. Lah saiki macamnya banyak, judi online ada. Ema tegese perkara ma hukmuhuma ngono. Utai apa iku hukmuhuma, hukume khamar lan perjudian. Kul dawa sapa sliramu Muhammad lahu maring para masyarakat fihi ma iku tetep ing dalem karone khamar lan maisir. Afi ta'atihima iku ismun iku laku dosa kabirun kang gedhe. Fi ta'atihima ing dalem nekani mengkono-mengkono khamar lan perjudian. Iku ismun laku dosa kabirun kang gedhe azimun. Wa fikiratin dalam siji wacan bi musallasati den waca kelan titik telu. 5 perkara yahsilu kang hasil apa ma bisa babihima. Kelawan sebab onone nekane khamar lan perjudian. Bayane ma minal muhasamati nyatane saking permusuhan. Wal musatamati lan misu-misu. Wa qaulil fahsilan ucapan sing kotor. Jadi khamar kemudian kita dikenal apapun yang menghilangkan akal. Akal itu normal, akilun balighun. Kemudian mengkonsumsi sesuatu sing mempercepat hilang. Sebenarnya kan otak itu kan setiap hari itu berkreativitas. Walaupun kamu tidur itu tetap berkreativitas. Maka kalau otak itu kalau diukur dengan alat itu ada omega, mulai dari theta, mulai dari beta. Beta itu 13 MHz per detik sampai 45 MHz. Kemudian di atasnya omega, ngeblank per detik getarannya. Kemudian di bawahnya 8,5 sampai 13 itu disebut theta. Gelombang otak sedikit rileks, getarannya tidak sebegitu kencang. Maka orang ini akan mempunyai reaksi nyaman begitu kan. Kemudian ketika sudah terus ke bawah sampai ke 7, dari 3,5 sampai 7 itu disebut alfa. Disebut theta, tadi disebut alfa. Jadi alfa itu 8,5 sampai 13 itu nyaman orangnya. Kalau kamu itu bisa ngukur ketika kamu getaran otaknya nyaman, zuhur ya,
dengarna musik yang menggalau-galau, kemudian akhirnya ngantuk dan tertidur. Ini delok getaran otaknya langsung down sampai theta, yaitu 3,5 sampai 7 atau 8 ini. Megahertz per detik ini theta. Orangnya itu tidur nanti. Jadi 0,5 sampai 3 itu delta. Orangnya tidur lelap tanpa mimpi. 0 is dead, alias mati. Ya. Nah, kalau mati itu 0, enggak getar sama sekali. Ini jadi ketika ada pemikiran yang perlu kamu pikirkan, kemudian menguras energi pikiran, itu getarannya otak semakin kencang, tang. Akhirnya terus ini semakin kencang. Orang ini stres. Orang-orang stres itu depresi dan sebagainya itu melebihi kapasitasnya. Kayak listrik itu banget padangi, akhirnya bisa konslet, bledek gitu kan. Itu omega. Maka orang sederhana, orang sadar seperti kamu ini itu disebut beta, ya getarannya 13 MHz, 13,5 MHz ke atas. Kalau turun lagi, kamu ketika nyaman, enak, ngalamun dan lain sebagainya, itu alfa. Lah, khomer ini adalah suatu alat untuk mempercepat 5 kali lebih cepat dari beta, bahkan omega sampai ke theta. Paham? Langsung ke theta. Sehingga langsung the fly, terbang, ya kan? Waktu bayar, tai kucing saja disangka itu adalah rasa coklat gitu kan ya. Itu kan sudah wah, luar biasa, seperti kamu sedang mimpi. The fly. The fly apa artinya? Terbang. Ya iya, pikiran kamu, imajinasi kamu terbang. Jadi drug ini hanya cuma mempercepat. Maka itu ada cerita-cerita. Anak kiai menganjurkan untuk biar cepat sekali. Ya ini cepat sekali kepada theta. Kemudian kita anjurkan mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi minuman keras sehingga lebih cepat the fly. Cara orang yang ngeraga sukma jagung tapi pikirannya melayang kemana-mana. Ini jadinya ngeraga sukma. Sebenarnya secara normal itu bisa. Orang-orang ke pucuk gunung gimana? Refreshing, direfresh biar enak lagi. Kemana kamu? Mau ke pantai. Mau apa? Refreshing jadinya ya. Karena pikirnya potek, kemudian ngeblank, akhirnya konslet, down, ngeheng ya. Akhirnya direfreshing. Kalau HP terlalu panas, terlalu banyak menyimpan data, itu nantinya akan ngeblank, stres. Akhirnya juga nggak karu-karuan, operasionalisasinya itu nggak karu-karuan. Sama seperti kamu, ketika kamu banyak pikiran sana sini, akhirnya kamu tidak bisa menampungnya. Benarnya itu harus ditampung kalau HP di mana? Eksternal. Tapi kamu tidak punya eksternal. Sebenarnya manusia itu harus menyimpan seluruh data-datanya itu biar jangan ngeblank. Kapasitas otak itu hanya cuma 8% atau sekitar 8%. Hati itu sisanya. Dan seluruhnya 100%. Jadi 10% itu hanya cuma untuk otak kita. 90% sisanya adalah dimasukkan di dalam hati. Tahu komputer kamu? Dia sobakan kamu sih. Enggak kenal komputer. Komputer itu kan jelas ada folder A, ya, ada itu A, B, C. Itu. Jadi
sesuatu semuanya file-file itu masukkan A, kemudian masuk ke B, kemudian C, itu di folder C gitu kan. Lah kalau tidak penting, masukkan ke D biar nantinya lebih luas lagi tampungannya. Jadi kamu itu harus bagaimana? Kamu menyimpan seluruh datanya dalam hati, dilek-lek. Jangan dipikirkan. Orang stres itu karena apa? Karena berpikir dengan kapasitas begitu, memikirkan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Akhirnya apa? Ngeblank orangnya. Ini stres. Getaran otaknya itu 45 MHz per detik. Dek. Akhirnya apa? Error semuanya. Jaringannya. Saraf-saraf ngomong gak karu-karuan dan lain sebagainya. Bagaimana solusinya? Suntik tidur biar langsung dari 40 sampai turun 3 sadar, kemudian ke bawah lagi 8 menjadi alfa, kemudian menjadi 3 tidur dan 0,5 gitu. Jadi orang-orang stres itu kalau di rumah sakit hanya cuma diberi obat tidur. Ya gitu. Lah sekarang obat-obat psikotropika seperti ini disalahgunakan. Contohnya kamu itu, ya kan? Ya itu kan, pilnya pil anjing, ya kan? Ya, pil anjing. Makanya on seperti kamu itu. Berapa kali kamu konsumsi itu? Nah, kenapa kamu on? Makanya on itu ya. Ya iya, pil anjing itu pil apa namanya? Iya, itu pil stres anjing itu untuk disalahgunakan, akhirnya overdosis dan lain sebagainya. Intinya seperti itu, drug ini homer, sehingga ngaling-ngalingi pemikiran. Kalau sebenarnya secara alami kamu itu ya bisa, untuk tanpa harus bantuan yang namanya homer ini. Bagaimana? Yaitu refreshing ke pinggir pantai, ke pucuk gunung, tengah gua. Di situ namanya nyemedi, menyepi, berkoneksi kepada alam, konektivitas kita kepada alam. Akhirnya dengarkan, kamu mungkin penat ya, karena suaranya ada deglang-deglung seperti itu kan, ada suara sana bising nggak karu-karuan. Kamu butuh relaks, ketenangan. Akhirnya mendengarkan suara yang sangat lembut megahertznya. Suara apa? Suara angin, suara daun-daun gitu. Suara jangkrik saja terlalu keras, maka amati, kamu nyepi. Nah inilah yang akan merefresh. Jadi kamu nggak usah, ya memang ke pantai itu mendengarkan suara debur ombak. Ini yang menjadikan sesuatu itu relaksasi tanpa harus kamu mengkonsumsinya. Kalau konsumsi itu homer itu lebih cepat 5 kali. Tetapi ketika kamu mempunyai masalah, hilang di saat kamu sakau atau di kamu itu sudah the flag. Tapi ketika sadar, masalah itu tampak lagi di mata kamu, di pikiran kamu. Jadi percuma itu. Homer itu percuma untuk hanya cuma sebatas menghilangkan apa kepenatan dalam pikiran. Mending kamu itu relaksasi secara alami. Memang itu ya lama, tidak hanya cuma instan. Pil CTM ya dah. Ali. Pil apa maning kae? Kowe sing konsumsi kaya kowe. Nggak, kecak kayak. Sampai tangerang ini. Ya, CTM terus apa? Autan, oplos karo kartindeng, jenenge oplosan. Gayane ora patut, bar ngono kurang pacaran, banyu pacaran diombe-ombe glek-glek ora karu-karuan, bakal menunjukkan ini kebal sekali dan sebagainya. Itu hanya cuma sebatas dopingan seperti itu, tidak kekal. Makanya diharamkan karena merusak kenikmatannya Allah. Karena kenikmatan Allah yang tertinggi juga termasuk otak ini, akal ini. Dengan akal yang sempurna
kita itu menjadi manusia atau makhluk yang terhormat. Lah kamu mencorengnya dengan yaitu pil-pil anjing gila dan lain sebagainya, psikotropika, kemudian yaitu di apotek seperti itu yang memang ya di sini itu ada manfaatnya karena memang untuk misalnya pengoperasian kan untuk operasi mosok langsung nanti saya relaksasi dulu kelamaan ya makanya langsung suntik saja suntik namanya bius ya langsung sudah alfa getaran otaknya turun lagi teta sudah teta sudah dikerjani bedal dedel itu ya. Jadi paham bahwa itu obat itu kalau di kedokteran memang untuk kemanfaatannya tadi untuk mengoperasi dan lain sebagainya. Karena kalau dalam kesadaran ya luar biasa sakitnya. Tapi kalau sudah dipati rasanya, kemudian kamu dijadikan the play. Wal maisiri itu adalah undian nasib. Sekarang banyak namanya tidak hanya cuma dulu plutuknya undian nasib. Sekarang zaman teknologi pakai online dan lain sebagainya. Jadi mentalitasnya kalau mentalitas judi itu apapun bisa diperjudikan. Jadi wal maisir ini tidak harus saklek seperti ini. Pokoknya permainan di mana nanti unsurnya adalah undian nasib. Sebenarnya sama dalam hidup dia juga mengundi nasib ya. Makanya nggak masuk akal juga bagi orang-orang yang mempunyai cita-cita cepat kaya tapi inginnya instan. Kemudian adanya praktek yang namanya ya ini pengundian nasib ini permainan yang nantinya dibuat enjoy kemudian diberi mimpi kaya raya namanya perjudian. Gini togel itu totoan gelap itu berapa? 3 angka berapa? Kamu kan aktif berapa? Enggak tahu. Kamu kan aktif kamu preman ya preman pasar tukang malaki ya 3 buntut gitu ya berapa? Misalnya harga 100.000 beli 3 nomor belakang kalau nembus nanti dikalikan berapaan gitu saja. Lah ini sama-sama membuangnya. Kalau sedekah itu ya juga ngundi nasib, tapi hukumnya pasti kembalinya. Makanya yang namanya pengharapan itu jangan sampai kamu itu hilang pengharapan. Saya tidak memerintahkan kamu itu menjalankan praktek perjudian. Orang penjudi saja itu berharap sekali adanya membuang uang 100.000 dengan praktek membeli 3 nomor belakang togel dan itu berharap 10 lipatnya 100.000 10 lipatnya sejuta gitu kan ya. Kenapa kamu itu orang yang sadar orang yang baik ketika berdoa aku malah putus asa. Jadi intinya adalah tidak usahlah lewat jalan instan seperti itu yang pasti saja. Contoh tadi, tidak usah pakai dopingan, menggunakan alami saja, menggunakan musik, menggunakan relaksasi dan lain sebagainya. Untuk hanya cuma sebatas kamu itu masuk kepada yaitu alfa dan theta. Yang intinya sama, orang-orang mengkonsumsi khamr itu hanya cuma melari dari kenyataannya. Seperti juga kamu, perkara hidup penatnya luar biasa, hutang sana hutang sini, ketika berumah tangga juga diomai bojone terus, akhirnya penat, akhirnya lari dari kenyataan itu, tidak jadi solusi. Hadapi saja dengan seksama, tidak usah pakai dopingan khamr dan sebagainya. Seperti ini juga sama-sama membuangnya dan tambahnya sama yaitu berharap kembali. Tetapi coba sekarang dengan praktek perjudian itu lubang 1 dikejar ada ratusan ribu. Ya brokernya atau brokernya ya atau bandara ya seneng batinnya akeh. Tapi kalau memang ya rugi kan gitu. Ya karena lubang 1
tapi dicari diharapno karo ribuan orang. Tapi kalau pembuangan lewat sedekah itu pasti ndak ada rebutan. Ya sebagai apabila kita tanam ya akan karmanya kembali saja. Paham ya? Sama-sama membuang uang, mending kamu buang saja, diberikan kepada teman dan hukumnya tetap berharap kembali. Dan itu pasti janjinya Allah. Ya manja abil hasanati falu asru amsalihha. Itu minimal 10 lipat. Daripada kamu membuang 100.000 yang juga berharap kembali lipatannya dengan praktek perjudian dan permainan. Dan makanya di sini ada manfaat dan ada madharatnya. Tapi kemanfaatannya wa manafi'un lan onone kemanfaatan linnasi maring menungso lil ladzati bil ladzati klan rasa enak fain wal farakilan gembira fain kan iya the fly terbang senyum-senyum sendiri. Makanya tai kucing rasa coklat fil khamri ing dalam khamar ketika kamu mengkonsumsi ini. Iya, jadi 5 kali lebih cepat daripada kamu semedi. Apalagi wiridan dan lain sebagainya. Maka kebanyakan seperti itu. Wa isobatil malilan uliyeh bondo bila katin kelantan por kasa fil maisiri ing dalam perjudian. Dan rasanya wah terbuai dengan adanya OKB orang kaya baru itu berharap mendapatkan kembalian dengan mudahnya tanpa rekasa. Sama. Buktikan kamu hidup dengan prinsip memberi atau sedekah itu juga sama. Bila kadin aslinya tidak ada sing rekasa. Sopo sing perintah rekasa enggak ada. Kamu bikin motor ya, enggak usah pakai pikiran. Kamu saja yang pakai pikiran. Motor regane 15 juta, kamu kerja per bulan dapatnya 2 juta untuk makan ini sisanya 200 biar menjadi 15 juta kali berapa bulan. Akhirnya pada saatnya 10 bulan saja langsung wah sebentar lagi dapat motor, ternyata sikile merotas gawang rumah sakit hilang duit yang ditabung itu ya. Lah kalau sistem ini saya mengajari itu pasti kamu aktivitas biasa. Nggak usah ada motivasi ngumpulkan uang atau untuk beli motor atau apapun. Urusan motor, urusan apa yang kamu inginkan itu urusan disebut doa. Kamu minta saja kepada Allah. Dengan cara apa? Ya di dunia ini tidak ada yang free, tidak ada yang gratis. Ono tukarane. Ono sing jenenge memberi menerima. Buatlah kebaikan kamu dengan cara membantu orang. Nanti kan disebut ganjaran. Lah ganjarannya kamu minta kepada Allah diganti wujudnya adalah motor sembahyang. Bisa saja lah. Makanya kadang-kadang saya ngelatih nggak usah lah harus ikhlas-ikhlasan. Kalau saklek perbuatan baik ya baik saja gitu. Kalau atungannya menungso itu nak sedekah itu harus ikhlas, harus hartanya itu harus bersih. Alah kelamaan. Pokoknya sedekah ya sedekah gitu saja. Motivasi untuk beli motor enggak apa-apa. Untuk belajar. Ya tungannya kiai nek ngajar itu. Kalau sedekah itu harus harta yang ikhlas. Kalau masrofnya itu orang yang menerimanya juga orang yang baik. Tempatnya yang baik, hartanya ikhlas, baik, bersih. Lah etungannya Allah ya enggak. Kayak manjabil hasanati falahu asru amsalia. Baik enggak membantu orang? Baik dengan motivasi apapun ya terserah, sing penting baik ya tetap akan ngunduh kebaikan. Gitu. Jadi kelihatannya baik tapi motivasinya jelek ya tetap jelek. Allah Maha tahu itu semuanya. Ya coba sekarang. Kamu ingin motornya nyata untuk ngaji misalnya. Baik enggak? Ya baik itu saja. Makanya di sini silakan kamu mengumpulkan materi apapun. Karena kaya itu bukan urusan materi, kaya itu adalah mentalitas. Adapun orang yang ngumpulan ini ya memang karena dia butuh. Coba sekarang, kalau kamu seorang bisnis, kalau mau berjalan kaki ndak usah kamu minta motor, betul nggak? Kalau kamu nggak mau jalan kaki, mintalah motor kepada Allah.
Kalau motor nggak cukup karena barangnya banyak, yang minta mobil, betul. Makanya koleksi saja mobil banyak. Oh, mobilnya banyak, ya karena kebutuhannya ya juga banyak, gitu. Ya, bukan berarti saya tidak bisa punya mobil karena tidak butuh, misalnya seperti itu. Tapi kebanyakan orang itu kan menggambarkan bahwa yang namanya taraf sosial kemasyarakatan itu diukur dengan cat rumahnya mengkrong-mengkrong. Ya, itu kan kulit. Mobilnya sana sini sana, sementara hutannya ngambrek, banyak miliarder tapi tenggelam. Artinya dia itu semuanya hutang dari bank. Maka ini ada semacam ya kemanfaatannya. Membuang 100.000 dengan cara sedekah itu jelas pasti akan kembali. Kalau tidak sekarang besok, kalau tidak besok. Hanya cuma ketidaksabarannya kamu sehingga orang lebih instan, yaitu dengan mengikuti promosinya. Sapa sing ngatung buntut sakmene telung nomor 100.000 nanti akan dapat itu, ya kan? Undian nasib. Lah iya, secara logika untung-untungan. Nek ora ya buntung. Tapi kalau sedekah pasti akan kembali. Kalau perjudian belum tentu. Dan ini ya juga sama-sama berharapnya sama. Gitu. Wa ismuhuma utawi dosane khomer lan maisir mata kesebar Korean saukang timbul apa ma anuma saking khomer lan perjudian minal mafasiti saking grobro kerusakan iku akbaru iku luwih agung adamu min nafihima saking kemanfaatane khomer lan maisir. Sedangkan kemadorotannya itu lebih besar karena seandainya kamu tidak hasil maksud, yaitu dengan mengikuti promosi sana promosi sini, akhirnya kamu emosi dan lain sebagainya. Ini semuanya orang, baik orang yang pandai atau orang yang orang yang bodoh. Maka dikenal semuanya orang itu ketipu kebanyakan. Ketipu dengan adanya iming-iming sana, iming-iming sini. Orang pandai kok bisa ketipu? Ya iya, karena bernafsu. Ya kan? Orangnya berduit, ingin bernafsu, akhirnya ketipu dengan perjudian karena dewenya bernafsu. Orang miskin itu bisa ketipu juga. Bahasanya apa? Ya karena gratis. Orang miskin itu bisa ketipu. Karena apa? Karena motivasinya gratis atau mendapatkan sesuatu itu tidak dengan rekasa, dengan instan. Orang pintar bisa ketipu karena dia itu mandeng dengan nafsu. Sudah mobil siji kepengen lagi. Akhirnya yaitu dengan cara instan, pengundian nasib dan lain sebagainya. Coba sekarang forex itu kan jual beli mata uang secara online. Nah, sekarang Bitcoin atau Indodax, pengalaman nggak kamu sih? Atau kripto dan lain sebagainya. Makanya sekarang itu ada hukum-hukum. Bagaimana hukumnya kripto? Ya bagaimana fiulinasi wa ismuhu akbaru. Kebanyakan coba kasus yang namanya forex. Kalau diteliti forex itu secara hukumnya ya karena penjualan mata uang itu saja uang digital, tidak ada fisiknya, hanya cuma ngomong-ngomong saja. Iya uang dolar, uang ini. Ya seperti pulsa itulah, ditengirik pulsa Telkomsel, pulsa Indonesia podo-podo hanya cuma angka kalau diwujudkan, kalau tidak itu uang-uang kripto, uang-uang Indodax, uang-uang yang forex itu seperti itu hanya cuma tenger nama. Akhirnya banyak orang tergiur nafsu. Akhirnya uang fisik dijual belikan dengan uang yang setan itu. Setan kan tidak ada wujudnya ya. Tapi jerewono disebut ya seperti itu. Nah ini. Akhirnya kejebak jegrek banyak dia yang terseprosok. Karena apa? Bernafsu. Ingin cepat kaya. Tertipu mereka dalam kehidupannya. Ini kasusnya kemarin banyak. Masih sekarang itu ada Instaforex, ada kayak aku pengalaman. Tuh, ya ini sebentar lagi kan akan diresmikan untuk menjadi ini pasar global, artinya ekonomi global. Penguasanya yaitu
Ya kekayaannya Bill Gates itu kan ya hanya cuma menggunakan ini saja, nama, ya artinya pencetakan itu. Coba membayangkan kamu, pulsa internet itu digawe karo apa ya? Anjir. Terus ya pulsa yang ngono pun gawe apa ya? Ya sekarepe wonge lah. Sing penting aku ndendene fasilitas iki elektronik ya mengkene engko kapasitas kene. Kamu membayangkan gawe setrum listrik kepriwe ya? Kamu membayangkan pokoknya tenaganya sakmene yang ngesalkan sakmene kan iki ya ngono tok. Akhirnya dinominalkan dengan pulsa listrik, pulsa kayak gitu kan hanya cuma sebatas itu tok. Jadi sebenarnya kamu ketipu. Orang-orang yang pakai fulus itu orang ketipu semua. Yang lucu maning adalah kamu menyangka bank itu banyak uang. Bodoh kamu. Bank di seluruh dunia itu tidak ada uangnya. Makanya pinter-pinter menipunya. Anak setiap bank mesti ono apa satpam ya. Setiap bank itu mesti desainnya bagus kan. Setiap bank itu kan karyawannya berdasi kan, ya biar kamu tertipu. Wah tentunya itu jelas uangnya sak gunung nang jerone. Padahal ndak ada itu. Kamu lacak tuh. Hah? Coba kamu beri uang segepok kepada bank, 1 jam sudah tidak ada uang kamu. Pak, saya tadi tuh memberikan uang 1 bundle ke sini, akan saya ambil lagi. Loh, mana ya? Tadi masa nggak ada. Coba dilihat di situ. Oh iya ada, tapi sudah tidak ada. Di kemana? Sudah dibawa orang. Ya langsungan, tidak ada itu di perbankan itu tidak ada uangnya aslinya. Lah kamu ketipu dengan satpam dan lain sebagainya. Gitu kan. Ya makanya enaknya di mana? Kamu menyimpan uang, menyimpan kekayaan di bank semesta atau di bank alam itu seperti ini konvensional. Enaknya di bank alam semesta. Duit gua nggo sedekah itu aslinya nabung itu. Jelas pasti. Contohnya saya. Abu bilang, "Oh, dia orang kaya." Siapa bilang dia kaya? Kaya, uangnya banyak. Di mana? Di bank. Saya nggak percaya itu. Loh, nggak percaya. Ini buktinya. Ada tulisannya. Hanya cuma tulisan, saya juga bisa nulis, Bro. Sini ada kertas. Dengan izin Allah aku punya 1 triliun. Ya kan sama saja rupiah. Dia berapa? 1 miliar. Masih banyakkan saya. Loh kok bisa? Ya iyalah dia itu namanya tulisan, ini juga tulisan. Coba sekarang kalau buktikan, cari dia itu di bank mana. Nggak ada uangnya dia, nggak ada. Tapi uang saya masih ada. 1 triliun, bahkan uang yang belum dicetak itu untuk saya. Luar biasa kan? Apalagi yang sudah dicetak. Itu kekayaannya seperti itu. Makanya setiap hari itu saya tidak butuh uang lagi. Banyak orang-orang yang bangun sana bangun sini, silakan. Pada bingung orangnya. Ya coba digoroi tok foto-foto tulisan. Kalau beda lagi, mereka kalau mengambil uang juga antri. Pakai jekot undian itu apa? Antrian. Kalau saya enggak, langsung mateng. Ngambil 100.000 untuk apa? Beli ini. Mawia ngambilnya antri. Kemudian barengono langsung golati sabun nang toko, golati kopi, golati gula. Kelamaan. Kalau saya enggak, kopinya datang sendiri, betul? Iya, makanannya batang sendiri, siap makleb, ndak antri-antrian orang ngambil. Tuh, nyata, makanya ditabunglah ke alam semesta. Ndak alam semesta ndak goro. Kalau dicatat silahkan nyatet seberapa pun. Seperti mereka itu nyatet sekarepe. Iya kan? Makanya saya itu biasa mendemonstrasikan. Silakan tulis kalau kamu mempunyai nomor rekening. Dengan izin Allah, aku punya uang di nomor rekening saya senilai 1 miliar. Bisa wujud, bisa wujud. Orang gomong tanya. Silakan buktikan. Sistem saya itu jos. Temenan. Dewene nulis karena kalutnya. Pertama motivasinya coba-coba sih benar saja. Hanya cuma nulis seperti itu kok nyata kayaknya. Nyata. Biaya Nasori saja 100 juta terisi. Tapi sayang, orang gombong nggak bisa diambil.
Biasanya ngono. Dia tahunya apa? Ketika ada saudaranya mentransfer 300.000 telepon. Dek, saya transfer 300.000 untuk ini. Oh ya, nanti besok saya ambil. Mbak saya ambil jegrek uang di nomor rekeningnya itu lebih dari 1 miliar. Ditanya, Bapak itu pegawai apa? Saya hanya cuma orang biasa, hanya cuma penjual apa jenenge kayak angkringan. Masuk akal enggak? Penjual angkringan mempunyai uang 1 miliar. Ternyata itu adalah orang-orang daleman sana adalah untuk pencucian uang. Iya nang sore nyata. Iku nomor rekening aku terisi 50 juta. Lah wingi njaluk piro? Njaluk 100 juta. Yang esuk ora tekan maning. Sebenarnya uang yang seperti ini itu langsung diambil itu kecekel. Walaupun berapa, 5 juta atau berapa. Tidak spontanitas kabur lagi. Percaya enggak? Wah, akhirnya itu lacak jegrek keterlambatan berapa menit tak sudah zong lagi. Total 100 juta. Nomor rekeningnya terisi. Yaitu orang-orang hanya cuma lewat jegrek. Utak-utak mereka. Hah? Duitnya di orang-orang asli nih, tapi engkau nak dijikot nyata. Yang pancen mereka itu canggih sekali ya. Oh, maling-maling orang kelas 3, bukan maling ayam, tapi maling-maling seperti itu. Pembobolan bank dan sebagainya. Orang Gombong akhirnya tertahan. Karena apa? Mencurigakan dan usut punya usut. Ternyata banyak uang yang sedang lagi di hari itu banyak sekali beritanya. Nomor-nomor yang terkirim miliaran rupiah. Nyata enggak? Nyata. Tapi sebabnya salah nulis. Dengan izin Allah nomor rekening saya terisi 1 miliar dan mudah diambil benernya kan? Ya gara-gara saya tekan. Lah jenengan kepriwe? Janya cuma niku. Nulis dengan izin Allah nomor rekening saya terisi 1 miliar. Dengan mudah dan saling menyenangkan. Iya. Tapi kok orang diterusnya ya? Dan bisa diambil bener. Ternyata tidak bisa diambil. Akhirnya dibagi. Ya kayak Nasri. Ya salah. 100 juta dan mudah diambil. Dan kebanyakan Agus pernah tuh. Agus Ori itu pernah. Dan bisa diambil. Walaupun uli 5 juta dan sebagainya. Kan kebanyakan biasanya disisakan oleh orang-orang yang maling lendring ini. Tuh, makanya kamu itu ndak usah lah. Di bank itu ndak ada uangnya. Makanya ditipu masyarakat dengan ono satpam, berdasi dan lain sebagainya. Ini mah kosong. Kalau begitu saya pun bisa gawe bank. Ini saya yang tulis Bank DH. Catat uang masuk songkok pirang-pirang. Itu kayak Samsul itu sana ya jadi bank. Sini siapa banknya? Jika duit ring kotak-kotak. Jadi lah ulang lagi. Ya itu bank itu seperti itu aslinya. Bank itu hanya cuma masrof, lewat sana lewat sini, ndak ada duit nang bank. Ya sedelah tok. Jakman jika pirang menit tok lunga menit, teko maning lunga mening. Lah maning saya menciptakan bank. Wis loh, ditulis gini dah. Nanti gimana kan aku ya terserah. Orang itu terus apa-apa sing jelas bank dia itu sudah berjalan. Dapat uang, beli ini, beli itu, diinvestasikan sana, investasi itu. Ada bekasnya untuk pembangunan, untuk ini, untuk itu. Dan ngalir terus ila yaumil qiyamah ini. Dan otomatis bagaimana? Makanya saya butuh orang-orang untuk menikmatinya. Karena kalau saya saja itu nglutah duitnya sakmono akeh. Lah maning dapat 20 juta lagi. Umno. Wingi tuku wedhus, akan terus berdatangan terus. Makanya rewangi. Tapi nak serahkan jungkel juga karena apa? Karena itu adalah duit alam. Ya sama saja dengan koruptor. Koruptor itu kan orang-orang serakah. Kalau hanya cuma sebatas sebagai pegawai itu ya cukup lah. Tapi ya itu permainan sana, permainan di sini. Ini sing korupsi kayak gitu tok. Tulis nomor rekening oleh ya rekeningnya lebok nang kono. Ternyata ini ada rekening jegrek. Sejam jekot.
transfer sana kan gitu alam. Wala manazala syarabah qaumun wamtala akhiril anal khurmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka fil fa'il yas'aluna. Fa'il dhamir wawu maf'ul bi dhamir kaf. Jumlah yas'alunaka fil fa'il maf'ul bi rono male di jumlah bidayah. Anil khamri jar majrur jar an majrur khamri walaq taluk walaq yas'alunaka taluka anil khamri. Wal maisri atif ma'tuf ala atif wa ma'tuf al maisri ma'tuf al khamri jajamata podo dadi majrurin an. Kul fil fa'il kul fa'il mustaqil wujub takdir anta jumlah kul fil fa'il ora ono male dadi jumlah ibtidaiyah fi majrur fi majrihi mu'allaq tal mu'allaq ten buang takdir kainun tumunun dadi khabar muqaddam mubtada muakhar ismun jumlah khabar muqaddam mubtada muakhar di mahal nasab dadi maqul qalil kul kabirun mausuf sifatnya kabirun mausuf ismun wa manafi'u jar atif matuf alaih atif mau matuf wa manafi'u matuf alaih ismun jajamata padha dadi mubtada muakhar linasi jar majrur jere lam jar nasi malak taluk malak manafi'u linasi wa ismuha wa istinaf ismu mubtada khabar mubtada ismu mudhaf huma mudhaf ilaih khabar akbaru jumlah ismu mubtada khabar wa mahall jumlah ibtidaiyah min naf'i majrur min majrur naf'i mudhaf mudhaf ilaih mu'allaq tal mu'allaq akbaru taluka min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.